itu kita akan belajar satu topik yang berjudul Jesus the Miracle Healer. Kalau kita katakan penyembuh, berarti Yesus ini adalah tabib ya, tabib atau dokter atau bahkan merupakan dalam tanda kutip adalah seseorang yang benar-benar bisa menyembuhkan orang bukan hanya dari fisik saja, tetapi dari sisi rohani. Nah, beda ya dengan mungkin dokter pada umumnya ataupun pada saat ini, kalau kita misalnya berobat ke dokter dan lain sebagainya, tentu dokter itu menyembuhkan kita secara fisik melalui obat-obatan ataupun healthy lifestyle yang diajarkan kepada kita. Tetapi dari sisi rohani bisa saja tidak gitu kan. Nah, tetapi kalau Yesus ini dia menyembuhkan orang tidak hanya secara fisik, tetapi juga orang itu disentuh sampai kepada relung hati yang paling dalam. Nah, aplikasi buat kita sebenarnya adalah kita pun bisa untuk mempelajari dunia kesehatan ya dalam arti mungkin kita tidak tidak menjadi seorang dokter, tapi kita bisa mengetahui dari sisi kesehatan, kita praktekkan, lalu kita beritahukan kepada orang lain cara hidup sehat, dan juga di samping itu kita memberitahukan kepada mereka tentang firman Tuhan ya. Jadi makanya kalau dikatakan penginjilan dan kesehatan itu adalah satu hal apa kesehatan adalah tangan kanan dari penginjilan dan kesehatan dan penginjilan ini dia tidak bisa terlepas ya. Dua fungsi itu merupakan suatu kegiatan penginjilan. Sama seperti Yesus ya. Dia menginjil, memberitakan tentang kerajaan Allah, kerajaan Tuhan, dan dia juga menyembuhkan ya. Nah, itulah topik kita malam hari ini. Oke, saya izin off cam ya. Kita akan belajar pada malam hari ini. Saya berharap teman-teman bisa membuka Alkitab. Nah, kita buka Alkitab kita terdapat di dalam sebentar ya. Pada malam hari ini kita akan membahas satu perikop dari Markus 1 ayat 40 sampai 45. Oke, teman-teman yang sudah membuka boleh type amen atau ya say kasih react react ya di kolom chatnya supaya saya tahu. Semua sudah membuka Alkitab? Oke, good. Thank you Sis Dita ya sudah kasih jempol. Nah, kita buka dalam Markus 1 ayat 40 sampai 45. Cerita ini merupakan cerita yang sangat menarik sekali bagi saya secara pribadi. Kenapa? Karena disinilah Tuhan Yesus memberikan suatu bentuk dari penyembuhan yang sejati. Banyak lagi sebenarnya kisah-kisah penyembuhan yang Tuhan lakukan, tapi kita angkat malam hari ini mengenai penyakit kusta ya. Kenapa sih penyakit kusta ya? Kenapa? Ada apa dengan penyakit kusta? Nah, kalau kita baca Alkitab ya, penyakit kusta itu adalah suatu penyakit yang sangat dibenci pada zaman dahulu. Karena menurut bangsa Yahudi ataupun orang-orang di Timur Tengah pada zaman dahulu kala, zaman Yesus, kusta itu merupakan penyakit yang artinya kita dikutuk oleh Tuhan. Oke, yang kita dikutuk oleh Tuhan di mana berarti Tuhan tidak sayang kepada kita. Ya, Tuhan tidak apa? Tuhan tidak memberikan kasih sayangnya ke dalam kehidupan kita. Nah, jika kita melihat kembali bahwa jenis dari penyakit kusta itu sendiri, ya. Kalau kita lihat ada penyakit kusta modular atau tuberkular, oke. Lalu kemudian ada kusta. Hai bro, saya yang nggak dengar tuh teman-teman yang lain bisa dengar nggak? Yang bro Jun signalnya nggak ada. Halo,
Halo, yes Bro Jun, kayaknya harus ulang Halo? dari awal. Dari tadi kita nggak dengar, hilang tadi. Iya, hilang. Signalnya hilang. Oke, sorry ya, ya. Dari Jadi, dari tipe tipe tadi. oke, Ah, oke, tipe tipe penyakit kusta ya. Ada namanya penyakit kusta nodular anestesis. Ya, ini penyakit kusta yang bisa lepas nih tangan kita kalau misalnya dia terkena kusta, kulit kita itu bisa terkelupas dan bisa mengakibatkan kelumpuhan. Nah, sehingga dikatakan sangat-sangat mengerikan kusta zaman dahulu, ya. Sehingga orang-orang kalau penyakit kusta itu ya dijauhin gitu, ditaruh di suatu tempat kumpulan orang kusta dan tidak boleh mendekat ya sampai dia mati begitu dan belum ada obatnya dulu kan. Nah, kalau kita baca di ayat yang ke-40 ya, kita baca dari ayat yang ke-40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Oke. Ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Nah, kata-kata di ayat 41 yang mengatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, ini kita garis bawahi ya. Yesus bekerja itu dengan rasa belas kasihan ya. Bagaimana Yesus itu dia hatinya itu sungguh-sungguh sangat tergoda untuk menyembuhkan orang oleh karena kasih dan cintanya. Oke. Lalu di ayat yang ke-42, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Oke, berarti dia sembuh ya, orang kusta ini sembuh ya. Di ayat 43 segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Di ayat 44 Yesus mengatakan, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Oke. Lalu ayat 45 ya. Tetapi orang itu pergi dan membawa dan memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak bisa lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Dia tinggal di luar tempat-tempat yang sepi, namun terus juga orang datang dari segala penjuru. Oke, mari kita bahas satu persatu ya perikopnya. Kalau kita berbicara tentang kusta, kusta ini dikatakan oleh bangsa Yahudi adalah sebagai pukulan jari Allah. Ya, jadi kalau orang terkena kusta, maka orang itu dikatakan terkena pukulan Allah. Dan kusta itu melambangkan dosa pada zaman dahulu, oke? Karena akarnya itu begitu dalam dan tidak dapat dibasmi serta membawa mati, maka penyakit ini dianggap sebagai lambang dosa. Nah, oleh undang-undang agama, kusta itu dianggap sebagai najis. Dia disingkirkan, penderita disingkirkan, dikucilkan dari masyarakat. Dan apa saja yang mereka jama itu dianggap najis gitu bagi orang-orang dulu. Sangat sangat menyeramkan ya. Nah, kalau sekarang kan tidak ya. Kalau kita sakit kusta bisa di apa namanya bawa ke rumah sakit dan ada penanganan khusus. Dan celakanya kalau orang yang menderita penyakit kusta, oke, orang itu harus menyatakan dirinya kepada imam-imam dan imam yang harus memeriksa dan menentukan keadaannya. Ya, jadi kalau kita membaca Alkitab, kita harus tahu juga histori dan bagaimana sih ceritanya. Nah, jadi dulu itu kalau ada orang penyakit kusta, orang ini harus datang kepada imam. Oke. Dia datang kepada imam, dia menyatakan, saya kena kusta. Dan imam itu dialah yang menentukan dia kusta atau tidak. Istilah katanya imam inilah menjadi jurinya gitu, yang menjatuhkan vonis kepada seseorang yang berpenyakit kusta. Oke. Jika didapati benar dia berpenyakit kusta,
maka ia harus disingkirkan dari keluarganya. Oke, putus hubungan dari himpunan Bani Israel, ya, serta diharuskan bergaul hanya dengan mereka yang menderita penyakit yang sama. Nah, undang-undang ini sangat keras, tanpa terkecuali baik raja-raja maupun penghulu-penghulu. Kalau yang terkena kusta itu memang harus menyingkir, ya, tidak boleh berada di pada kawanan orang-orang yang sehat. Oke, itu yang paling menyakitkan ya, dipisahkan dari keluarga, dipisahkan dari pasangan, diasingkan dari masyarakat. Kalau kita diasingkan itu dari sisi psikologinya, kita juga akan terkena penyakit mental ya. Secara psikis itu akan terkena gitu, ya. Bagaimana kalau misalnya teman-teman sedang sakit lalu tidak ada yang mau ngurus, ya kan? Kita dijauhkan atau anggaplah waktu COVID kemarin tidak ada yang mau ngurus kita. Kita dilempar ke suatu daerah atau ke suatu tempat, semuanya orang COVID yang ada di situ, tidak ada yang mau ngurus, tidak ada yang kasih makan dan lain sebagainya. Itu benar-benar mental diuji sekali ya. Nah, itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang berpenyakit kusta pada zaman dulu. Sudah dibayangkan bagaimana mereka menderita secara fisik, menderita juga secara rohani, kosong, hampa, tidak punya teman, hanya cerita kepada sesama penyakit kusta dan lain sebagainya. Ya, sangat mengerikan sekali pada zaman Yesus itu ya. Nah, ada lagi nih teman-teman historinya. Jadi kalau orang yang berpenyakit kusta, ketika dia mengumumkan penyakitnya bahwa dia kena kusta, dia harus mengoyakkan jubahnya ya. Dia harus mengoyakkan jubahnya dan membunyikan suatu tanda untuk mengamarkan semua orang agar menjauh dari tubuhnya. Dan dia harus berteriak, najis, najis. Ya, dengan suara nada kesedihan. Lalu kemudian harus didengarkan oleh orang banyak bahwa dia mendeklar dirinya dia berpenyakit kusta, dia dengan dia berteriak najis-najis sehingga semua orang tahu kalau dia kena penyakit kusta. Nah, luar biasa ya. Jadi betapa bisa dibayangkan di situ dapat malunya, di situ dapat sakit hatinya, di situ dapat penolakan, rejection. Jadi teman-teman bisa bayangkan nggak betapa menderitanya seorang yang berpenyakit kusta. Nah, tetapi guru kita ini, Yesus ini adalah Tuhan yang Maha Pengasih ya. Dia tidak takut dengan orang yang berpenyakit kusta. Malah dia datang untuk memberikan kesembuhan tidak secara fisik, tidak hanya secara fisik melainkan juga secara rohani. Oke. Markus 1 ayat 40 ya, saya ulang lagi. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Ada sebuah buku yang berjudul Alpha dan Omega, halaman 274, dikatakan seperti ini, teman-teman. Pekabaran tentang kuasa Yesus telah sampai kepada semua orang kusta yang ada di zaman Yesus. Ya, namun di antara sekian banyaknya orang kusta, hanya satu orang kusta yang percaya bahwa Yesus pasti akan menerimanya. Jadi dari sekian banyaknya orang kusta yang ada pada saat itu, hanya satu yang datang untuk meminta pertolongan. Nah, dia datang, orang kusta ini datang, dia percaya, dia percaya dengan imannya bahwa Yesus akan mau menerima dia karena dia tahu bahwa Yesus itu adalah seorang penyembuh. Oke. Dikatakan lagi dalam buku Alfa Omega, dikatakan seperti ini kutipannya ya, saya coba bacakan. Apabila orang banyak melihat dia, semuanya pun berlarilah karena takut. Oke. Jadi takut nih orang-orang dengan orang kusta. Mereka berdesak-desakan satu dengan yang lain karena ingin menghindari bersentuhan dengannya. Jadi nggak mau mereka bersentuhan dengan orang yang sakit kusta. Ada pula yang berusaha mencegah orang kusta ini untuk menghampiri Yesus. Tetapi semuanya itu sia-sia adanya. Orang kusta ini tidak mau melihat atau mendengarkan mereka. Ucapan hinaan, kutukan, tidak dihiraukannya. Ia hanya ingin melihat anak Allah itu, Yesus ya. Ia hanya mendengar suara yang memberi hidup baru yang hendak mati. Ia mendesak
maju kepada Yesus, lalu merebahkan dirinya kepada kakinya sambil berseru, "Ya Tuhan, jikalau kiranya Tuhan kehendaki, niscaya Tuhan dapat mentahirkan hamba." Oke. Kalau kita membaca satu perikop ataupun dari literatur yang lain, kita bisa membayangkan ketika orang kusta ini datang kepada Yesus, tersungkur di kaki Yesus, dia memiliki kepercayaan yang sangat dalam bahwa Yesus mampu menyembuhkan dia. Jadi seolah-olah orang-orang kusta ini ya sudah dia benar-benar give up dan dia letakkan semuanya ke kaki Yesus untuk God please tolong aku gitu. Tolong berikan aku kesembuhan. Kalau engkau mau aku mau sembuh gitu. Aku mau disembuhkan oleh engkau. Jadi kita melihat satu iman yang sangat luar biasa ya. Nah, dalam Markus 1 ayat 41 dikatakan begini, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Kita garis bawahi menjamah. Tadi kan orang kusta ini dikucilkan ya, tidak boleh disentuh. Oke? Karena kalau kalau disentuh penyakitnya katanya menular. Tetapi berbeda dengan Yesus, teman-teman. Dia sentuh ya. Tuhan tidak Yesus tidak bilang, "Oke, kamu sembuh," gitu, enggak. Tapi dia jamah orang itu. Artinya apa, teman-teman, ketika Yesus menjamah? Itu adalah jamahan yang penuh kasih sayang. Artinya Tuhan ini mau menunjukkan kepada semua orang pada saat itu, terlebih dari kepada murid-muridnya untuk memperlihatkan bahwa semua orang sama di mata Tuhan. Mau dia sakit, sehat, kaya, miskin, ya, siapa saja yang datang kepada Tuhan, maka jamahan yang penuh dengan kasih dan kekuasaan itu mampu menyembuhkan orang dari sisi gelapnya, bahkan dari segala macam penderitaan kehidupan. Ya, jadi Yesus menjamah ya, dan Yesus bilang, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saya yakin sekali ketika si orang kusta ini mendapat jamahan dari Yesus dan dia mendengar suara Yesus yang lembut, yang Yesus mengatakan, "Aku mau." Saya rasa orang kusta ini benar-benar merasakan suatu kedamaian yang luar biasa ya. Dia merasakan jamahan Tuhan itu langsung masuk ke relung hati yang paling dalam. Apa buktinya? Nah, kita lihat ayat selanjutnya ya. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta itu dan ia menjadi tahir. Tahir artinya bersih ya. Dia bersih kulitnya ya, seperti orang yang tidak pernah berpenyakit kusta. Dengan tiba-tiba suatu perubahan telah terjadi kepada orang kusta ini. Daging tubuhnya menjadi sehat ya. Urat syarafnya bekerja kembali dan otot-ototnya menjadi kuat. Kulitnya yang tadi kasar, mungkin sudah bopeng atau mungkin sudah ada yang terlepas-lepas kulitnya dan lain sebagainya, berganti dengan kulit seperti seorang bayi yang sehat. Bisa dibayangkan ya teman-temannya. Jadi kustanya ini tidak membekas sama sekali. Benar-benar kulitnya mulus seperti baby, seperti bayi yang baru lahir. Ya. Dalam Markus 1 ayat 43 sampai 44, Yesus memberikan amanat ya kepada orang yang sembuh ini. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tadi kan di awal saya katakan kalau orang kusta itu pertama harus datang kepada imam ya untuk memberitahukan bahwa mengumumkan bahwa dia berpenyakit kusta. Ketika dia sembuh, Tuhan menyuruh dia kembali kepada imam untuk mempertunjukkan bahwa sudah sembuh nih. Aku harus kembali kepada masyarakat. Ya, ini menunjukkan bahwa Yesus ingin imam itu tahu bahwa fungsi mereka tidak hanya sebagai judging atau menghakimi orang yang sakit, justru harus dirangkul orang yang sakit itu. Nah, itu maksud Yesus memberikan eh, perintah untuk
datang kepada imam dan tunjukkanlah dan persembahkanlah persembahan sebagai ucapan syukur, ya kan? Tahir persembahan. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Nah, ini yang sangat menarik ya. Di mana ketika Tuhan menyuruh untuk diam, tetapi orang ini memberitahukan peristiwa itu ya pada orang lain. Istilah katanya dia marketing lah. Dia memberitahukan, oh bahwa dia sudah sembuh, dia sudah disembuhkan oleh Yesus. Betapa gembiranya ya si orang tersebut ya. Nah, ada sebuah kutipan lagi dari salah seorang penulis Kristen dalam sebuah buku dikatakan begini teman-teman. Ini kutipannya menarik. Apabila orang ini si yang penyakit kusta ya kembali kepada sahabat-sahabatnya, terjadilah suatu kehebohan. Dengan tidak menghiraukan akan amaran Yesus, orang ini tidak tinggal diam, malahan ia menyebarkan di segala tempat berita tentang kesembuhannya. Ya, mustahil menyembunyikannya. Orang kusta itu mengabarkan kesembuhannya kemana-mana. Jadi dia berbicara kemana-mana akan kesembuhannya. Orang yang telah sembuh ini merasa bahwa berkat kesehatan itu sangatlah berharga. Oke, ia bersuka-suka karena kesehatannya telah pulih kembali dan telah kembali kepada keluarganya, kepada masyarakat, serta merasa bahwa adalah mustahil untuk tinggal diam dan tidak memuji kepada Tuhan yang telah menyembuhkan itu, pada tabib yang telah menyembuhkan itu. Karena kesembuhannya itu, maka ia berjalan keliling memberitakan kuasa tabib besar itu. Ia tidak mengerti bahwa dengan tiap-tiap pernyataan seperti itu menjadikan para imam dan tua-tua lebih bertekad untuk membinasakan Yesus. Jadi, sangatlah tidak mungkin untuk menyembunyikan suatu rasa gembira, luapan emosi gembira, ya, untuk tidak memberitahukan kepada orang lain. Sehingga dia datang kepada teman-temannya, kepada keluarganya, menceritakan semua ya. Lihat nih kalau dalam bahasa modern mungkin, lihat nih gue udah sembuh gitu kan. Ada Yesus, tabib besar itu menyembuhkan aku. Dia benar-benar merasakan suatu sukacita, suatu suatu dorongan untuk memberitahukan bagaimana Yesus bekerja untuk melepaskan dia dari segala kenajisan atau kejijikan yang selama ini dia dia timpa, yang telah menimpa dia. Nah, aplikasi yang kita bisa dapatkan ya dari cerita satu perikop ini, ada tiga kelompok orang ya dalam cerita ini. Yang pertama, penderita kusta. Oke. Lalu kelompok yang kedua, imam-imam. Lalu yang ketiga adalah Yesus itu sendiri. Jadi ada tiga orang ya, penderita kusta, imam, dan juga Yesus. Ketiga tokoh ini melambangkan kehidupan kita saat ini di dunia. Penderita kusta itu adalah saya dan saudara semua. Kusta dosa membuat kita tidak layak ya, najis, menjauh dari hal-hal kebenaran, membuat kita malu dan terpisah dari Allah. Kusta dosa telah berakar dalam mematikan dan menjauhkan kita dari kuasa kesucian Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat berkata saya bersih dari kusta dosa. Jadi tidak ada satupun orang di dunia ini yang mengatakan dia bersih dari dosa ya. Dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 boleh host menampilkan ya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, jadi yang menjauhkan kita dari Tuhan itu adalah dosa kita sehingga dia tidak mendengarkan segala permintaan kita sehingga kita harus datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan akan segala dosa dan pelanggaran kita.
Kita masuk kepada kelompok yang kedua, imam-imam. Imam itu melambangkan, atau imam itu dia adalah seseorang yang memutuskan seorang itu terkena kusta atau tidak. Oke. Sering sekali imam menempatkan diri seperti Tuhan. Pada zaman dahulu itu imam-imam itu mereka lah yang kayak layak menyatakan orang berdosa atau tidak berdosa, ya kan? Imam-imam lah yang suka memberikan penghakiman kepada orang-orang, ya. Bahkan sampai ya merasa diri mereka lebih daripada Tuhan. Oke? Dan imam menghalangi seseorang yang berdosa semakin terpisah jauh dari Tuhan, ya. Yang seharusnya di mana imam-imam ini dia datang, fungsi mereka untuk menjadi jembatan penyambung ya antara orang berdosa dengan Tuhan. Ini enggak, malah mereka yang menyuruh menjauh gitu dari Tuhan. Sana sana sana, najis gitu, nggak boleh. Nah, ini kan bertolak belakang dengan Yesus ya. Yesus datang menolong, menyembuhkan. Oke. Nah, kemudian tokoh yang terakhir Yesus ini sendiri adalah memberikan contoh kepada kita. Dia tidak pernah mengucilkan orang yang sedang menderita mental dan raga, sebagaimana yang dialami oleh penderita kusta. Yesus tidak pernah memutuskan komunikasi dengan penderita kusta, oke? Tetapi merangkulnya dengan mengulurkan tangannya. Yesus mau menjamah yang tidak patut dijamah, oke? Yesus bukan hanya menyembuhkan sakit orang kusta, tetapi juga mampu menyembuhkan penyakit rohani dan juga mampu mengampuni mengampuni dosa. Jadi Yesus itu berhak karena dia Tuhan ya. Ketika ada orang lumpuh, Yesus mengatakan, "Bangunlah, berjalanlah, dosamu sudah diampuni." Ya karena memang itu hak prerogatifnya Tuhan untuk mengampuni dosa. Dan kemudian Yesus datang dengan kemanusiaannya, dengan kuasa hadiratnya untuk menyembuhkan orang sampai ke relung hati yang paling dalam. Siapa saja yang jatuh di bawah kaki Yesus sambil berkata, "Tuhan, saya tidak mampu, tahirkanlah aku." Percayalah, ketika kita datang untuk masuk kepada hadirat Tuhan, Dia pasti akan datang dan memberikan kita suatu kelegaan dengan mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan begini, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Jadi kembali lagi ya, bahwa tiga tokoh tadi melambangkan kehidupan kita. Orang kusta melambangkan kita yang hidup dengan dosa pada zaman ini, di dunia ini. Lalu kemudian imam-imam melambangkan seseorang yang membawa orang untuk jauh daripada Tuhan, ya, tidak merangkul atau menjadi batu sandungan untuk orang yang mau datang kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, Yesus adalah seorang penyembuh, Tuhan yang memberikan kelegaan kepada semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kiranya kita mampu menjadi karakter Kristus ya. Kita mampu menyembuhkan seseorang secara fisik, oke, itu bonus ya kalau kita memiliki pengetahuan di bidang medis. Lalu kemudian kita juga mampu untuk memberitakan tentang kabaran Tuhan kepada orang lain. Ya, jadi kiranya dengan renungan atau pelajaran pada malam hari ini kita dapat mengambil poin bahwa Tuhan adalah seorang penyembuh yang sejati. Marilah kita datang kepada Tuhan untuk kita memperoleh kesembuhan secara fisik dan juga secara rohani. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.